Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairi dari kelas SI7R. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang COVID dari mata kuliah Tata Kelola TI. Nah, sebenarnya itu saya masuk ke pengertian COVID, Control Adaptive for Information and Related Technology atau COVID, adalah suatu konten standar praktik manajemen teknologi informasi yang dimana menjadi sekumpulan dokumentasi dan status untuk membantu auditor. Nah, di sini saya juga mendapatkan COVID merupakan standar yang dinilai paling lengkap menyeluruh sebagai framework IT audit karena dikembangkan secara berkelanjutan. Ini sejarah COVID ya. COVID pertama kali dikeluarkan dan disusun pada tahun 1996 oleh ITGI, Information Technology Governance Institute, yang mana merupakan bagian dari ISACA atau Information System Audit Control Association, yaitu organisasi internasional yang didirikan di USA pada tahun 1967 dan berfokus pada bidang tata kelola teknologi informasi. Misinya adalah untuk penelitian, pengembangan, mengumumkan dan mempromosikan sebuah otoritatif terbaharui rangkaian internasional yang umumnya diterima tujuan informasi teknologi kontrol tujuan untuk sehari-hari yang digunakan oleh para manajer bisnis auditor. Selanjutnya, ini ada kerangka kerja COVID. Nah, yang pertama itu PO, Planning and Organization, perencanaan dan organisasi, yang mana itu adalah mencakup masalah mengaplikasikan cara terbaik untuk TI memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pencapaian tujuan bisnis organisasi. Nah, yang kedua itu ada acquire and implement atau pengadaan dan implementasi. Di sini dijelaskan bahwa diimplementasikan dan diintegrasikan ke dalam proses bisnis organisasi. Selanjutnya itu ada ADS, Deliver and Support, pengiriman layanan dan dukungan. Ini berperan pada proses pelayanan TI dan dukungan teknisnya dan meliputi hal kekacauan sistem, hal keamanan sistem. Yang keempat nih, atau monitor and pengawasan dan evaluasi. Ini berperan pada proses pengawasan pengelolaan TI pada organisasi seluruh kendali yang diharapkan setiap proses TI harus diawasi dan dinilai kelayakannya secara berkala. Nah, di sini ada manfaat publik, mengoptimalkan biaya dari layanan dan teknologi TI, mengelola risiko terkait TI pada tingkatan yang dapat diterima, mengelola informasi dengan kualitas yang tinggi dan mendukung keputusan bisnis, mengontrol keamanan data dengan jelas. Nah, selanjutnya ini ada kriteria informasi yang menjadi perhatian dalam COVID. Pertama itu efektivitas. Informasi yang diperoleh harus relevan,
dan berkaitan dengan proses konsistensi dan dapat dipercaya dan tepat waktu. Kemudian efisiensi, penyerahan informasi melalui penggunaan sumber daya yang produktif dan ekonomis yang optimal. Satu keras, dan yang ketiga itu kerahasiaan. Jadi informasi ini bersifat dijaga, proteksi atau dilindungi, sumbernya atau informasi itu dilindungi. Kemudian integritas, berkaitan dengan keakuratan dan kelengkapan data informasi. Selanjutnya itu ketersediaan, fokus terhadap persediaan informasi ketika diperlukan dalam proses bisnis baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Itu selanjutnya kepatuhan, pemenuhan data informasi yang sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan. Yang terakhir itu reliability atau handal. Ini berfokus pada pemberian informasi yang tepat bagi manajemen untuk mengoperasikan perusahaan dan pemenuhan kewajiban mereka untuk membuat laporan keuangan. Ini fungsi COVID: meningkatkan pendekatan atau program audit, peningkatan kontrol ESG IT, ISO atau IT, mendukung audit kerja dengan arahan audit secara rinci, memberikan petunjuk untuk IT government. Tujuan COVID sini menyediakan model dasar yang memungkinkan pengembangan aturan yang jelas dan praktik yang baik dalam mengontrol informasi dalam suatu organisasi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Dan ini kelebihan COVID: efektif dan efisien, berhubungan dengan ketepatan dan kelengkapan dari sebuah informasi, integritas, dan ketersediaan, proteksi terhadap informasi yang sensitif dari akses yang tidak bertanggung jawab. Kemudian kekurangan COVID: hanya berfokus pada kendali dan pengukuran, kerumitan penerapannya, hanya memberikan panduan kendali dan tidak memberikan panduan implementasi operasional. Dan terakhir ini kesimpulan: COVID merupakan sebuah model pola TI yang memberikan sebuah arahan yang lengkap, mulai dari sistem mutu, perencanaan, manajemen proyek, keamanan, pengembangan, dan pengelolaan layanan. Arahan dari COVID kemudian dapat didetailkan kembali oleh beberapa model framework sesuai dengan perkembangan film. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi COVID ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.